Hari ini gue bakal nunjukin kepada kalian salah satu cara profit terbaik dengan Paint Bucket. Halo semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian, Grizzlies GT. Nah teman-teman, kembali lagi di channel gua, Grizzlies GT. Dengan siapa? Sudah pasti dengan kakek Grizzlies ya, yang tentunya selalu membagikan kalian video-video profit gitu ya. Jadi ya, gua tahu kalian kangen nonton video gua teman-teman. Ya, ini video lagi ya baru. Nah di video kali ini seperti yang tadi gua udah sebutin gitu kan, kita bakal masing item yang namanya udah pastilah ya, Paint Bucket. Nah Paint Bucket ini udah pernah gua masing berapa kali gitu kan di video-video yang lalu, tapi udah beberapa bulan lalu. Jadi ya kalau boleh dibilang udah lama lah teman-temannya, dan harganya itu udah naik parah gitu. Gua kaget sebenarnya, gue pikir kayak Paint Bucket itu nggak mungkin naik gitu kan, paling turun terus gitu kan. Soalnya farmable semua. Tapi setelah gua cek kemarin, harganya nggak ngotak banget. Itu nggak tahu mereka memang niatnya jual pelan atau gimana, gua nggak tahu. Tapi yang jelas gua udah hitung-hitung, dan kalau kita jual dengan harga normal itu bisa double WL. Harga normal, bukan harga mahal. Kalau harga mahal bisa 3-4 kali lipat. Kok masuk akal gitu kan? So jadi gua rasa ya worth to try gitu lah. Jadi ya layak dicoba. So tanpa beramal lagi teman-teman, kita langsung loncat aja ke metode pertama biar kalian tidak kepo tentunya. Oke, jadi mungkin kalian udah pernah nonton video gue yang masing Paint Bucket, dan waktu itu gue pasti bakal suruh kalian untuk beli Purple Block Seed dan juga Crimson Seed. Tetapi teman-teman, di video kali ini bakal berbeda. Kenapa bang? Kenapa beda bang? Karena Purple Block mahal banget teman-teman ya. Mahal banget, gak ngotak harganya, dan kalau dibeli ya kemungkinan besar cuan kalian bakal sedikit banget. Jadi gue rasa tidak worth it untuk dibeli teman-teman. Kalau bisa cuan, kenapa harus pilih tidak cuan, ya kan? Nah, jadi kita bakal mulai dengan masing dari awalnya. Kita bakal masing purple blocknya juga gitu kan. Tetapi kalau misalnya kalian rajin gitu, aduh bang, malas beli banyak-banyak jenis seed, mending gua beli purple block seed terus gua farming sendiri. Itu boleh. Itu gua sangat rekomendasiin sekali bagi kalian yang tangan kuli gitu ya, yang berotot teman-temannya, jarinya berotot, six pack jarinya ya. Itu boleh banget itu untuk farming purple block kalau kalian suka. Karena purple block ya seperti yang gua bilang kan, blok favorit gua juga, salah satu blok favorit gua selain bathtub, yang breaknya tentunya cuma 3 hit, seednya banyak banget, dan gemsnya banyak banget gitu. Jadi ya itu terserah kalian. Tapi gue bakal mulai dengan masing red block. Jadi kalian butuh beli yang namanya brick seed dan juga lava seed. Ini masing-masing 200 per L. Jadi ya murah lah ya untuk kalian. Jadi nggak usah di farming, agak rugi sebenarnya. Dan kalian tinggal cari aja di buy brick dan juga di toko lava ya. Kalian ngerti lah. Brick seed di buy brick, lava seed di toko lava ya. Jangan terbalik teman-teman, dan jangan ke pasar tradisional gitu. Dan kita bakal langsung beli aja 2 jenis itu. Gue bakal balik sebentar lagi. Dan dalam beberapa menit saja kakek Grizzlies sudah kembali lagi, tentunya dengan seednya. Nggak mungkin tanpa seed teman-teman. Nah jadi di sini kita udah punya 2 jenis. Yang pertama adalah brick seed atau seed batu bata. Gua nggak tahu batu bata bisa tumbuh di pohon. Terus ada juga lava seed. Gue juga nggak tahu lava bisa tumbuh di pohon. Dan nanti kita bakal splicing 2 jenis ini. Batu bata ditambah lava jadinya blok warna merah. Harusnya kebakaran teman-teman. Nah ini masing-masing gue beli 200 per L di toko lava dengan di buy brick 200 per L, modalnya 12 WL untuk 2 jenisnya ya. Jadi totalnya 12 WL gitu. Masing-masing 6 WL ya. Nah kita tinggal splicing aja. Dan aduh ini ada 60 brick seed, ini punya gue teman-teman. Ntar santai aja, gue bakal splicing 1200. Nggak mungkin gue splicing lebih gitu. Gue tidak curang teman-teman. Orangnya gue nih orangnya jujur ya, jujur dan ramah, dan tentunya family friendly. Jadi subscribe sekarang gitu. Nah brick seed dicampur lava jadinya red block. Untung nggak kebakaran teman-teman ya. Jadi jangan coba-coba di rumah gitu ya. Brick dicampur lava, kebakaran rumah kalian teman-teman ya. Hati-hati. So kita bakal langsung spacing aja, dan dalam 3 menit gue bakal balik lagi untuk ngeliatin kepada kalian jumlah red block yang kita dapetin tentunya. Oke, jadi kakek Grizzlies sudah nge-harvest semuanya, dan tentunya pakai apa teman-teman? Sudah pasti pakai traktor Johnny ya. Johnny itu siapa bang? Johnny adalah traktor hijau kesayangan kita semua teman-teman. Nah kita bakal langsung cek Ali. Cek Ali? Siapa Ali? Kita cek kali ya jumlah blok yang ada di dalam map plan. 4447 red block, dan juga ada 290 red block seed. Nah kita tes ngebreak ini sama lah ya teman-teman. Paling 6 hit karena ini salah satu block yang paling capek di break teman-teman. 6 hit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hit teman-teman. Tidak seperti bathtub yang cuma 3 hit gitu. Gua harap kita harus break bathtub aja gitu. Ngapain harus break red block? So kita bakal langsung ngebreak aja semuanya, dan gua bakal balik nanti untuk nunjukin step berikutnya. Oke, jadi kakek Grizzlies sudah kembali lagi, dan setelah selesai nguli teman-teman ya. Lumayan lama sebenarnya, gua akhirnya berhasil ngebreak semuanya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan gua udah ada 1500 sih teman-temannya, bukan 1500 blok lagi karena bloknya sudah habis gua break tentunya. Dan kita bakal beli satu jenis item lagi, yaitu adalah
Blue Block Seed teman-teman. Nah, Blue Block Seed ini adalah farmable. Jadi kalau bagi kalian yang kuli sejati gitu kan, yang suka farming, kalian boleh banget beli beberapa seed terus kalian farming sendiri. Tapi ingat teman-teman, Blue Block Seed ini tambah seednya nggak terlalu cepat gitu ya. Jadi ya mungkin kalian harus agak rajin sedikit gitu. Gua beli ini 1.500 seed dengan harga 15 per royal, jadi totalnya habis 1 del. Ingat, kalian selalu bisa farming kalau misalnya kalian nggak mau habisin modal yang terlalu banyak tentunya ya. Seperti biasa teman-teman, paint bucket ini ya salah satu item masing yang bagus banget gitu. Kenapa? Karena kalian tuh bisa farming gitu. Hampir semua itemnya tuh farmable. Jadi ya oke banget sebenarnya. Bagi kalian yang kuli sejati ini udah kayak surganya masing gitu. Udah paling bagus teman-teman. Ini di splicing bakal jadi purple block. Block kesukaan gue juga warna ungu gitu ya. 3 hit doang, banyak seed dan banyak gems. 2 jam doang tumbuhnya. Gue bakal tanam semuanya teman-teman, dan gue bakal harvest kalau gue bakal tunjukin jumlah purple block yang kita dapetin. Oke semuanya, jadi kakek Grizzly sudah kembali lagi dan sudah selesai gua harvest tentunya. Gua sebenarnya udah harvest semalam teman-teman, cuman karena gua ngantuk perlu tidur, karena gua ketiduran juga, jadi kita baru ke hari ini gitu ya. Nah, kita bakal langsung cek jumlah bloknya, dan ini by the way satu makplen nggak cukup gitu. Jadi ini ada 5.000, kemudian ada juga ini 780 blok setahu gua teman-teman ya. Bentar, ini coba kita lihat dulu deh pakai grow skin kali ya, soalnya gua juga gak ingat teman-teman. Mohon maaf banget nih ya. Ingatannya nih jangka pendek banget gitu. Bentar aja udah lupa. Dan ini lama banget loadingnya. Kenapa ya? Hello. Cross scanner rusak teman-teman ya. Nah, ini dia ada 580 blok yang terdrop. Berarti tambah 5.000. 5.580 purple block ya. Dan sekarang kita bakal langsung nge-break aja. Ingat, purple block ini juga salah satu blok favorit gua. Kenapa bang? Karena bloknya di-breaknya super gampang. Cuma 3 hit aja, kalian lihat ya. 1, 2, 3 teman-teman, 3 hit doang, sangat gampang banget, dan tentunya seednya banyak banget gitu. Nah, kita bakal langsung nge-break aja, gue bakal balik nanti untuk lanjutin step berikutnya. Oke teman-teman semua, kakek Grizzly kembali lagi, dan kalian bisa lihat di sebelah gua udah ada yang namanya purple block seed yang sudah selesai kita break. Nah, purple block seed ini gampang banget teman-teman, seperti yang gue bilang, 3 hit doang, seednya banyak dan gemsnya banyak gitu ya. Kalau tangan kalian sakit, teman-teman bilang, bang capek banget bang, keras bloknya bang, itu berarti tangan kalian yang salah teman-teman, gamenya error berarti ya. Yang jelas purple block yang gue break hanya 3 hit gitu. Nah, jadi di sini ada 1.755 purple block seed, dan gue udah beli temennya, yaitu adalah Grimstone seed. Nah, Grimstone seed ini gue beli dengan harga 80 per royal di toko-toko SSP. Dan Grimstone ini farmable ya, dan purple block juga farmable sebenarnya. Jadi ya seperti gue bilang tadi ya, di masing kali ini semua itemnya tuh farmable, bener-bener semuanya teman-teman. Jadi tadi dari red block, brick, lava, blue block, purple block, Grimstone, nanti ada yellow block, dan ya, sisanya tuh semuanya farmable teman-teman. Tidak ada yang tidak farmable di masing kali ini. Jadi, kalau misalnya kalian kuli sejati gitu kan, suka farming gitu kan, teman-teman seperti kakek Grizzly, kalian boleh banget nge-break sendiri gitu. Karena itu ya bakal buat kalian profit lebih banyak lagi. Nah, di sini gua beli 1.800 seed dengan harga 80 per royal. Totalnya gua habisin berapa ya? Gue lupa ya. Ntar gue bakal tulisin aja harga yang paling benar dan sekalian jumlahnya kalau gue salah gitu ya. Dan kalau kalian misalnya nggak bisa dapat 80 per royal, kalian dapat di 70 per royal, sebenarnya udah oke banget gitu. Dan ini farmable ya, kalau kalian pengen farming boleh-boleh banget. Nah, kita cek tanamnya ya, 5 jam, nggak terlalu lama ya. Ini kalau ditanam malam-malam gitu kan, besok pagi kalian bangun udah tinggal nge-break. Nggak usah sekolah teman-teman ya, bolos sekolah demi nge-break, demi cuan. So, gue bakal balik dalam 5 jam lagi untuk ngeliatin kepada kalian jumlah dark block yang kita dapetin. Oke teman-teman semua, kakek Grizzly sudah kembali lagi, dan tentunya sudah di harvest semuanya ya. Nggak mungkin belum di harvest teman-teman, blok udah di sini gitu. Nah, kita bakal langsung liatin aja pakai grow skin ya, soalnya gue udah keluarin dari makplen. Gak tau kenapa gue lakukan gitu ya. Aneh banget, memang gak jelas kakek Grizzly teman-temannya. Biasa orang udah tua tuh kadang tindakannya agak-agak random gitu ya, agak-agak aneh. 7.356 dark purple block dan 167, kok dikit banget ya sini. Karena curi tuyul kali teman-teman ya. Nah, kita bakal langsung tes nge-break, dan gue pengen kasih tahu kalau misalnya dark purple block ini juga farmable ya. Jadi kalau kalian pengen farming sampai kalian ya patah tulang, boleh teman-teman ya, boleh banget. Kalau kalian pengen lakukan ini sebagai olahraga jari juga boleh teman-teman ya. Ini bloknya cuma 3 hit aja teman-teman ya, 3 hit super duper gampang seperti bathtub ya. 1, 2, 3 teman-teman ya, 3 hit doang, super gampang. Dan kita bakal langsung nge-break aja. Gue bakal balik nanti untuk collect semua seednya, terus kita bakal lanjutin step berikutnya. Oke, jadi kakek Grizzly sudah kembali lagi, dan semua dark purple-nya sudah gua nge-break teman-teman ya, sudah selesai. Dan kita dapetin 2146 ya. Sebenarnya ini sedikit di bawah target, cuman ya udah nggak apa-apa kali ya, tipis-tipis doang gitu. Daripada gua bohong sama kalian, gua tambah-tambahin, mending kita jujur aja gitu ya. Jujur tuh lebih baik teman-teman. Nah, jadi kita bakal langsung lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah buat temennya
Dark Yellow Block. Kalian udah tau lah ya Dark Yellow Block kan. Resepnya itu sudah pasti Yellow Block Seed dan juga Grimstone. Nah, Yellow Block Seed ini farmable dan Grimstone juga farmable. Jadi kalau kalian pengen farming gitu kan, boleh banget, terserah kalian. Cuman gua rasa kurang worth it, mending kalian farming Dark Purple aja, lebih mahal itu. Kemudian ini gua beli dengan harga 80 per L, dulunya sama harganya, dan gua beli 1760 seed masing-masing. Berarti totalnya sekitar 44 WL. Tapi kalau salah gua bakal tulisin teman-teman, karena gua tahu karena MTK-nya agak remedial gitu ya. So kita bakal langsung spacing aja dan dia bakal langsung jadi yang namanya Dark Yellow ya teman-teman ya, atau kuning tua ya warnanya ya. Nah ini tumbuhnya sekitar santai aja, nggak sampai 1 jam malah. Kita bakal langsung tanam semua, terus gue bakal harvest. Gue bakal balik nanti untuk kasih lihat kalian jumlah bloknya. Oke, jadi barang terakhir kita sudah selesai gua harvest teman-teman. Ini adalah Dark Yellow Block ya. Kalian bisa lihat, ini satu magnet tidak cukup gitu ya. Ada 5.000 di sini dan ada 1.700 kalau nggak salah. Bentar teman-teman, kita cek dulu nih. Ada 1.579, jadi totalnya 6.579 teman-teman. Banyak banget sebenarnya. Malas banget sumpah. 259 sih juga dan ya oke lah, jumlah bloknya masih masuk akal. 1 2 3 4 5 6. Capek teman-teman, 6 hit. Nggak seperti bathtub yang 3 hit gitu ya. Oh ya satu lagi, gue pengen bilang kalau misalnya Dark Yellow ini farmable dan harganya lumayan mahal teman-teman. Kayak 25 per L atau 30 per L gitu. Jadi kalau kalian pengen farming ini boleh banget sebenarnya. Seperti gue bilang teman-teman, Pain Bucket tuh semua itemnya tuh bisa di farming gitu. Jadi udah masing paling the best teman-teman ya. Apalagi kalau kalian punya toko paint yang agak auto people gitu, orang udah ingat gitu kan. Oh the best teman-teman ya, masing terbaik gitu. Nah sekarang gue bakal langsung nge-break ini semuanya dan gue bakal balik kemungkinan besok untuk nunjukin jumlah bloknya. Lalu kita bakal spice Pain Bucketnya tentunya. Dan kakek Grizzlies kembali lagi teman-teman. Gue yakin kalian kangen dengan gue teman-teman. Gue nggak record 2 hari gara-gara kerjain ujian. Takut remedial teman-teman. Ntar kalau gue remedial kasih tau emak gitu kan, dipukul pakai sapu teman-teman, serem banget ya. Gue yakin kalian pasti pernah merasakan gitu. Sapu, gantungan baju, ikat pinggang, semuanya teman-teman pasti pernah kalian. Nah jadi sekarang kita bakal splicing Pain Bucketnya. Gue udah break semuanya. Ini ada berapa ya? Gue lupa teman-teman. 2146 kalau nggak salah ya. Dan itu kemarin waktu gue nge-break ya, kita masih kekurangan Dark Yellow Block Seed. Jadi gue beli 120 seed di toko-toko SSP dengan harga 30 per L. Jadi kita ada tambahan 4 WL untuk beli Dark Yellow Block yang karena gue kurang hoki gitu ya. Ini kita ada totalnya 2146 seed. Dan kita bakal langsung splicing teman-teman ya. Dark Purple sama Dark Yellow itu jadinya Pain Bucket. Dan ini farmable teman-teman dua-duanya. Pain Bucketnya tidak farmable. Yang farmable itu Dark Purple dan juga Dark Yellow teman-teman. Kalian jangan farming Pain Bucket ya, itu kalian udah gila berarti. Tanamnya sekitar 16 jam, nggak lama juga ya. Ini salah satu item yang paling bagus untuk dimasing menurut gue teman-teman. Harganya juga oke banget dan farmable semua. Dan ini sebenarnya kalau boleh gue bilang sebenarnya kalau kalian farming Dark Purple tuh sebenarnya profit teman-teman. Soalnya Dark Purple sih ini mahal harganya, kayak 8 atau 9 per L. Farmable lagi kan. Nah, kita bakal langsung splicing aja dan gua bakal splicing semuanya. Gua bakal balik besok untuk nge-harvest semua barang ini. Oke teman-teman semua, kakek Grizzlies sudah kembali lagi. Dan setelah kita nge-harvest dengan Sorrow, Deches, dan Fuel Pack tentunya teman-teman ya, jangan lupa kita dapetin berbagai macam Pain Bucket teman-teman. Jadi ada 8 warna plus 1 Pain Bucket Seed. Bukan 1 Pain Bucket Seed, ada Pain Bucket Seed gitu. Jumlahnya nggak mungkin 1 teman-teman ya. Kita bakal langsung liatin aja. Dan by the way jumlahnya itu ya agak beda-beda dikit lah ya. Tipis-tipis aja karena nggak mungkin sama persis semuanya gitu. So kita bakal langsung jualan aja. Untuk barang-barang ini kita bisa pakai 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah pakai sell go di buy pain. Kenapa pakai sell go bang? Karena buy pain ownernya kurang ajar. Kita di mute teman-teman, nggak bisa ngomong. Jadi kayak di lakban mulutnya gitu teman-teman ya. Kita cuman bisa pakai sell go. Kalau nggak kalian bisa pergi ke word sell Pain Bucket atau sell Pain Bucket S gitu. Gue lupa. Ntar gue bakal tulisin nama yang benar. Itu ada salah satu di situ, ada bulletin boardnya, itu kalian bisa post teman-teman ya. Dan kurang lebih kayak gitu aja. Gue bakal langsung jual aja dan gue bakal balik nanti atau besok atau lusa, tergantung sih teman-teman kapan soldnya. Oke teman-teman semua, kakek Grizzlies kembali lagi. Dan setelah beberapa hari kemudian ya, akhirnya kelar juga gitu jualnya. Dan kalau boleh gue akuin, jualnya lumayan susah teman-teman ya. Lumayan capek gitu, soalnya kan banyak banget saingan yang pakai sell go juga gitu kan. Dan ya walaupun biasa mereka harganya lebih mahal, cuma kan orang nggak tahu teman-teman, mereka asal pergi-pergi aja. Kadang mereka udah kayak udah malas cek yang lain gitu kan, langsung dibeli gitu punya mereka yang mahal. Padahal gue jualnya murah gitu kan. Nggak murah-murah banget sih, tapi ya masuk akal gitu loh. Nah kita bakal langsung collect aja WL bentar. Kita cek WL dulu, kayaknya udah kosong ya. Ya kosong teman-teman ya. Kita ambil dulu WL-nya.
Oke, berarti ini totalnya 405 WL. Oke juga ya ternyata ya untuk harganya. Nah teman-teman, bentar kita ambil dulu catatan di sini. Di buku sakti teman-teman ya, atau yang kalian sebut dengan bukti teman-teman ya, bukti, buku sakti ini. Nah kita bakal langsung buka aja di bagian sini. Tadi gue udah sempat catat teman-teman ya. Dan bentar kita lihat nih. Ini dia. Kita habisin 214 WL teman-teman untuk semua jenis seatnya dan juga semua fuel pack yang kita pakai. Totalnya 214 WL. Dan itu belum termasuk biaya sewa Sorrow kalau misalnya kalian mau nyewa gitu ya. Kalau gua kan nggak sewa berarti ya gua nggak usah bayar. Ya iyalah masa gua bayar. Kemudian 405 dikurangi 214 berarti kita dapatin 186 ditambah 5 kita dapatin 191 WL teman-teman. Lumayan banyak banget kalau boleh gue bilang, hampir double WL juga. Dan ya itu dikit lagi double WL gitu. Mungkin kalau hitung gems termasuk double WL, cuman gua nggak hitung gems. Dan kurang lebih kayak gitu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Sebenarnya gue nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dari item ini. Intinya yang perlu kalian tahu adalah jualannya mungkin agak repot, tetapi keuntungannya adalah semua itemnya tuh farmable gitu. Jadi kalau kalian pengen farming di step manapun tuh boleh banget. Dan untuk harganya lumayan stabil gitu ya. Jarang banget pengen pakai drop sampai terlalu parah gitu. Soalnya kan biasa orang butuh sedikit-sedikit aja teman-teman. Jadi mereka nggak gimana peduli sama harga lah kalau boleh gue bilang. So teman-teman, kurang lebih segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya kritik dan saran atau punya komentar, komen aja di bawah. Karena gue bingung teman-teman, gue tahu mau bikin video apa gitu. Sana sini nggak ketemu ide. Sampai jumpa di video berikutnya.